Shalom adik-adik. Halo, apa kabar kalian? Wah, ketemu lagi dengan kakak. Apakah hari ini kalian sudah siap mendengar firman Tuhan? Kakak percaya kalian pasti sudah siap ya. Karena anak-anak Tuhan pasti setiap hari Minggu mereka menantikan firman Tuhan. Dan kakak percaya begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Nah adik-adik, pagi hari ini firman Tuhannya terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik di rumah boleh bersama-sama dengan kakak ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama dan kita mau baca ya adik-adik ya. Nah, kakak akan bacakan untuk kalian ya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan anak-anak yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah adik-adik, Abraham ini atau dulunya namanya Abram ya. Nah, Abram ini dia anak dari Terah. Nah, waktu itu sebelum sampai di Haran, mereka tinggal di suatu daerah namanya Ur Kasdim ya. Ketika mereka ada di Ur Kasdim, mereka pergi bersama-sama dengan Terah dan juga saudaranya Abram dan juga istrinya pergi ke Haran. Nah, ketika di Haran mereka tinggal cukup lama menetap di situ. Kemudian Terah ayahnya Abram ini meninggal ya adik-adik di Haran. Nah, ketika ayahnya sudah meninggal, nah tiba-tiba Tuhan memanggil Abraham dan dia menyuruh Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan adik-adik. Nah, Abraham ini dia seorang yang taat kepada Tuhan. Jadi sekalipun ya dia harus meninggalkan saudaranya, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika itu dibawalah Lot anak saudaranya dan juga istrinya. Waktu itu Abraham berumur 75 tahun adik-adik. Mereka dibawa ke tanah Kanaan ya. Karena Abraham ini taat. Nah, sedangkan saudaranya, Abraham ini punya saudara adik-adik namanya Nahor ya. Abraham ini 3 bersaudara namanya Nahor, Abraham dan juga Haran. Nah, Haran ini saudaranya sudah meninggal waktu itu di Ur Kasdim. Sedangkan Nahor dia masih hidup, tetapi dia tidak mau ikut bersama dengan Abraham. Dia memilih tinggal di Haran. Kemudian Abraham beserta Lot dan istrinya mereka pergi ke Kanaan. Seperti apa yang sudah difirmankan Tuhan. Nah, Abraham ini seorang yang sangat taat, makanya sekalipun dia harus meninggalkan keluarganya, rumah orang tuanya, dia rela lakukan itu untuk Tuhan Yesus ya, karena ketaatannya dia, karena kesalehannya dia kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita mau belajar nih, belajar seperti Bapak Abraham ya, punya sifat karakter yang taat kepada Tuhan. Ya, setiap kita ini kan punya panggilan masing-masing ya dari Tuhan ya. Entah kita ini ketika nanti kalian dewasa, kalian akan mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Mungkin kalian ketika dewasa, Tuhan panggil kalian dalam profesi tertentu ya. Misalkan seperti kakak, Tuhan panggil kakak untuk mengajar ya, menjadi guru di sekolah. Nah, itu suatu panggilan juga dari Tuhan ya. Nah, sama seperti kalian juga nanti ketika kalian dewasa, kalian akan mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Nah, ketika Tuhan arahkan kalian ya
kasih kalian seperti petunjuk untuk kalian ke depan mau jadi apa, ya lakukanlah itu adik-adik ya. Sekalipun mungkin ada halangannya ya, sekalipun kalian mungkin harus meninggalkan hal-hal yang menjadi kesenangan kalian, tetapi kalau itu dari Tuhan, ya lakukan ya. Kita harus belajar taat adik-adik ya. Kita harus belajar taat. Nah, sama seperti Abraham ya, dia taat, dia tinggalkan saudaranya Nahor sekalipun dia sangat mengasihi saudaranya. Kakak percaya ya, karena mereka kakak adik sudah tinggal bersama cukup lama, pasti sangat mengasihi saudaranya. Bahkan Abraham juga harus meninggalkan rumah ayahnya di Haran, tapi dia rela meninggalkan itu semua untuk ketaatannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita juga belajar untuk tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitar. Adik-adik, sekarang ini kan kemajuan teknologi cukup pesat ya. Dan kalian adik-adik belajar online. Pasti kalian sendiri ketika belajar online, kalian pegang gadget, pegang handphone ya, tablet, laptop ya, semua perangkat itu. Nah, dengan perangkat itu ya yang terkoneksi dengan internet, kalian akan mudah sekali untuk membuka situs yang lain selain daripada pelajaran. Nah, kalian juga harus berhati-hati adik-adik, karena tidak semuanya itu baik untuk kalian. Jadi kalian harus benar-benar bisa memilah mana yang baik untuk aku, mana yang tidak ya. Dan minta tolong mama papa ya, ketika kalian bermain handphone ya, bermain laptop, ketika kalian searching ya sesuatu, kalian harus dengan bimbingan orang tua ya. Karena apa? Karena kalian masih kecil dan kalian belum tahu mana yang baik dan mana yang tidak untuk kalian ya. Jadi kalian harus belajar untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, karena banyak sekali adik-adik, bahkan melalui game juga bisa ya. Ada banyak sekali game ya adik-adik, tetapi kalian juga harus pandai-pandai memilih ya, sesuaikan dengan usia kalian. Ketika kalian main game ya sesuaikan dengan usia kalian. Dan juga kalian harus bertanya dengan orang tua kalian, apakah game ini cocok untuk saya atau tidak. Nah, seperti itu ya adik-adik. Dan juga tetap berserah dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Adik-adik, saat ini kan kita berada di masa yang sulit ya, masih pandemis, masih sekolah dari rumah, apa-apa di rumah, tinggal lebih lama di rumah daripada di luar. Nah, ini waktunya kita berserah terus kepada Tuhan ya, berdoa, mohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan supaya masa ini segera berakhir ya adik-adik. Kakak percaya ketika 1-2 orang di rumah sepakat berdoa, bangun mezbah doa, kakak percaya di situ akan ada lawatan Tuhan, akan ada mujizat Tuhan terjadi atas keluarga kalian adik-adik. Jadi sekalipun kalian masih kecil, belajarlah kalian untuk bangun hubungan sama Tuhan ya. Belajar kalian berdoa, baca Alkitab setiap hari, sekalipun hanya berapa pasal. Tapi kalau kalian lakukan itu dengan tekun, dengan rutin, kakak percaya ya, firman itu akan tumbuh di dalam hati kalian ya, tertanam dalam hati kalian. Nah, juga selain itu kalian bisa puji-pujian ya, menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Nah, itu semua menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu sangat senang sekali dengan anak-anak kecil ya. Dia sangat mengasihi anak-anak kecil. Nah, kakak berharap kalian di rumah, ini adalah kesempatan yang baik di mana kalian tidak banyak menghabiskan waktu untuk keluar ya, untuk jalan-jalan ya. Tapi kalian lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga. Nah, ini waktunya yang tepat untuk kalian bangun hubungan sama Tuhan ya, bersama mama dan papa ya. Nah, itu firman Tuhan hari ini adik-adik, untuk kita belajar seperti Bapak Abraham ya. Bapak Abraham yang taat sama Tuhan ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan selalu membangun hubungan dengan Tuhan ya adik-adik setiap hari, karena Tuhan itu setiap hari selalu menantikan anak-anaknya untuk datang kepadanya. Dan juga belajar untuk tidak mudah terpengaruh ya adik-adik, apapun itu yang kalian lakukan, karena kalian masih kecil, kalian harus minta tolong mama atau papa supaya mereka bisa membantu kalian memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Nah adik-adik, mari kita satukan hati, kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan.
Bapak terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Kiranya Bapak tanamkan dalam hati kami firman-Mu ini ya Tuhan. Dan firman itu biarlah bertumbuh di dalam hati kami, berbuah dalam hidup kami, menjadi berkat bukan hanya bagi kami sendiri tapi juga bagi orang lain ya Bapak. Bapak kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang mendengar firman pagi hari ini ya Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati studi mereka, berkati masa depan mereka, masa kanak-kanak mereka, masa tumbuh kembang mereka. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan yang pimpin mereka selalu. Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka, memampukan mereka dalam mengasuh dan mendidik anak-anak ini ya Tuhan. Biarlah anak-anak ini sedari kecil mempunyai karakter seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terus Tuhan kerjakan hal-hal yang baik Tuhan atas anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan hari demi hari untuk selalu membangun hubungan dengan Engkau, untuk dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ada ayat hafalan kita ya. Ayat hafalannya dari Mazmur 34 ayat 18. Kita bisa buka sama-sama ya. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Kakak akan bacakan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Nah, adik-adik dihafal ya dan direnungkan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hati kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.